Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal malaikata rusula uli aznihatin masna wa sulasa wa ruba'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan ayat ini sudah dihafal oleh kita, sebab ayat ini merupakan ayat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwa perintah untuk berzikir itu adalah bagian dari sebuah proses bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa ingat kepada kita. Sehingga ayat itu teksnya itu merupakan ayat perintah, fazkuruni, hendaklah kalian mengingat aku, azkurukum, aku pasti akan mengingat kalian, washkuruli, dan kalian hendaklah bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi kufur. Kalimat zikir dalam Al-Quran itu ada kalimatnya, itu adalah uzkur, ingatlah kalian. Dalam Al-Quran ada sekitar 16 ayat disebutkan dengan kalimat perintah yang mukhatabnya adalah individu. Yang kedua, dalam Al-Quran juga ada kalimat uzkuru, ingatlah oleh kalian, berarti mukhatabnya itu adalah jama'. Dalam Al-Quran ada sekitar 29 ayat kalimat perintah yang menunjukkan bahwa secara kumulatif orang harus berzikir. Kalimat zikir kemudian diterjemahkan oleh kita itu adalah ingat. Kalimat zikir berkontradiktif dengan kalimat nasya, lupa. Kalimat lupa itu kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu beriringan dengan kalimat khotoun. Jadi kalau kita klasifikasikan, kalau manusia berzikir maka sesungguhnya dia mengingat sesuatu. Sesuatu itu berarti sesungguhnya dia sudah mengalaminya. Kapan dia mengalami sesuatu itu? Dan dengan cara apa dia pernah mengalaminya? Pertama, bisa saja orang mengalami sesuatu dari sesuatu yang dia lihat. Berarti dia mempergunakan alat yang berbentuk mata. Berarti dia pernah membaca, kemudian dia mengingat tetapi dia lupa. Maka pada saat itu kita harus mengingat kembali sesuatu yang sesungguhnya dia sudah kita baca, tetapi kita lupa bacaan itu ada di mana, tapi sudah tercatat dalam pikiran kita. Maka kemudian kita mengingat kembali bacaan-bacaan kita. Maka proses mengingat kembali agar bacaan kita ada dan hadir, maka kemudian Al-Quran memerintahkan kepada kita, Iqra, bacalah oleh kalian. Jadi proses membaca atau membaca Al-Quran pada dasarnya adalah mengulang kembali sesuatu yang sesungguhnya Al-Quran itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisah dalam ingatan kita, karena memang Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak pernah terpisah dari kasat mata kita. Tetapi seringkali kita lupa. Kenapa lupa? Karena ada setan di sana. Maka berzikir pada dasarnya adalah mengingat-ingat kembali proses kesadaran kita tatkala kita melakukan sebuah kesadaran, tetapi kesadaran itu kemudian dilupakan oleh setan. Maka berzikir sesungguhnya dia menghardik setan agar setan tidak tumbuh berkembang dalam diri kita. Sampai kapan setan bisa tumbuh berkembang dalam diri kita? Maka setan akan terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam diri kita selama kita tidak pernah mau menghardiknya. Berarti kalau setan dia tidak mau hinggap dalam diri kita selama kita terus-menerus mencoba menghardiknya.
Dengan cara apa menghardiknya? Dengan berzikir. Zikir pertama tadi kita sebutkan, kita sudah temukan dengan cara membaca. Maka Al-Quran kemudian disebut tadzakir. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah sebagai sebuah bentuk peringatan kepada kita. Yang kedua, berzikir juga itu berarti kita pernah mendengarnya. Mendengar apa? Tentu saja banyak pendengaran yang kita bisa dengar. Tapi tentu saja tidak semua yang kita dengar kemudian disimpan dalam pikiran kita. Karena sesuatu yang kita simpan dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang dianggap penting oleh diri kita dan bermanfaat bagi diri kita. Maka kemudian kita simpan sesuatu itu. Sesuatu yang pernah kita dengarkan itu juga seringkali dilupakan. Oleh siapa? Oleh setan. Maka kemudian Al-Quran menjelaskan kembali agar pendengaran ini menjadi pendengaran yang tajam dan pendengaran ini menjadi pendengaran yang manfaat. Maka kemudian Al-Quran menjelaskan, Uclu ma'uhiya, bacakanlah oleh kalian. Kalau tadi kita mendengar, membaca, kalau melihat kemudian kita lupa, maka membaca langsung secara tekstual oleh mata kepala kita sendiri. Maka jika kita ada sesuatu yang lupa dari apa yang kita dengar, maka kemudian kita mengajak orang lain untuk membacakan kembali, mereview kembali apa sesungguhnya yang pernah kita catat dan pernah kita dengar dalam diri kita, tetapi setan melupakannya. Dan yang ketiga, kalimat zikir juga itu adalah sebuah bentuk pengalaman. Pengalaman di mana manusia tumbuh dan berkembang pada satu kondisi tertentu. Sehingga kondisi ruang dan waktu yang pernah manusia hinggap di dalamnya, dia terintegrasi dalam dirinya dan ada dan terbentuk dalam nuraninya. Kejadian ini adalah merupakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang terdapat dalam surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kita pernah berinteraksi, berkomunikasi melalui semua organ tubuh kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Dan Allah kemudian memberikan pernyataan kepada kita, Alastu birabbikum, bukankah aku yang adalah Tuhan kalian? Manusia menjawab, bala syahidna, ya kami menyaksikannya. Semua manusia mengalami ini, tetapi tidak semua manusia mau sadar bahwa interaksi komunikasi kita pernah dialami antara kita dengan Allah. Kenapa kita bisa lupa terhadap pengalaman itu? Karena kita dibutakan oleh sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak berharga dalam diri kita. Di mana sesuatu yang paling berharga dalam diri kita? Sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita itu adalah nurani kita sendiri. Nurani kita sendirilah yang mampu mengidentifikasi ada sesuatu yang ada dan harus hadir dalam diri kita. Siapa? Getaran Allah yang ada dalam diri kita. Bisakah kita mampu merasakan getaran Allah yang ada dalam diri kita? Jika kita mampu memahami dan merasakan ada getaran itu, maka sesungguhnya kita pernah mengingat-ingat. Karena Allah juga pernah dipersaksikan kepada kita. Melalui apa? Pengalaman batin kita di alam ruhani kita. Maka sesungguhnya berzikir secara akumulatif adalah manusia mengingat-ingat kembali nurani yang pernah berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia harus berzikir kepada Allah? Karena dampak dari berzikir maka dia akan bersyukur. Dampak dari bersyukur maka Allah memastikan la fatahna alaihim barakah. Manusia akan menemukan keberkahan.
Tetapi sebaliknya, jika manusia lupa terhadap apa yang harus dia ingat, maka dia akan melahirkan sebuah kekufuran. Maka dalam Al-Quran zikir juga bermakna penyelewengan. Innama nasyi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya penyelewengan itu akan melahirkan kekufuran. Jika manusia terus-menerus melupakan dirinya, terus-menerus melupakan ingatannya, maka sesungguhnya dia akan berakhir menjadi masuk dalam jurang kekafiran. Jika manusia sudah masuk ke dalam jurang kekafiran, maka segala pintu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mata akan ditutup oleh Allah, telinga akan ditutup oleh Allah dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hati-hati nuraninya menjadi tidak sensitif. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Bahkan dalam Al-Quran kemudian disebutkan idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, walla mustakbira ka'an lam yasma'ha wa kana fi udhunaihi waqra fabashshirum bi'adzabin alim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mengingatkan kembali pada diri kita bahwa sesungguhnya kita pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering kali kita lupa. Oleh karena itu marilah kita mereview ulang ingatan-ingatan kita bahwa kita menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses hidayah Allah yang ada dalam diri kita, dan marilah kita terus-menerus menumbuh kembangkan bahwa Allah ada dalam diri kita, Allah ada dalam nurani kita, Allah ada dalam gerak kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.